atau tarhib atau targhib? Nih perhatikan. Kalau tarhib pakai H kecil, tarhib artinya menyambut. Menyambut Roma. Tapi kalau tarhib H besar itu artinya mengancam, menakut-nakuti. Berarti nggak tepat. Ada. Nah, yang jarang dipakai adalah targhib. Targhib. Ghain ya. Targhib. Jadi kalau disambung boleh. Apa artinya targhib? Apa artinya targhib? Itu tarhib. Tarhib tadi yang tadi. Yang kalau tarhib kan menyambut. Kalau tarhib mengancam kita nggak pakai. Nah, yang jarang dipakai maksudnya itu targhib. Apa targhib? Apa targhib? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Targhib itu artinya cinta, senang, dan rindu. Jadi yang benar apa? Dalam rangka tarhib dan targhib. Dalam rangka menyambut cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Itu baru benar. Jadi targhib adalah apa? Cinta, senang, dan rindu. Kenapa? Man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang dia cinta, senang, rindu dengan datangnya Ramadan, berarti tandanya dia ada keimanan, dan orang ini tandanya insya Allah termasuk orang yang diberkahi, dicintai, dirahmati oleh Allah. Amin. Kalau sebaliknya, kalau nggak senang dengan datangnya Ramadan, wele-wele. Makanya targhib Ramadan. Baik, Ibu, saya ingin awali terlebih dulu kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Ya, jadi Bu, kalau kita menyambut Ramadan ini dengan iman yang benar ini harus 3 hal. Tadi, kalau puasa kita mau diterima oleh Allah, maka perhatikan 3 hal tadi apa? Pastikan saum yang kita lakukan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Sekarang saya mau tanya, iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jangan dibalik tanya, iman yang mana? Iman yang mana? Iman yang benar yang bagaimana? Ya yang gimana? Yang gimana itu? Ya yang gimana itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu kan takwa. Jadi iman yang benar yang bagaimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu, Ibu. Iman yang benar itu ada di dalam surat 6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang, ayo surat 6 ayat 82. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Coba dilihat dulu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka. Nah, boleh dibacakan? Orang-orang yang beriman dan tidak dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang terbebas dari 3 hal. Terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Saya ulangi, iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ya. Jadi kalau imannya masih ada unsur syiriknya, masih ada unsur munafiknya, kekafiran, berarti imannya belum benar. Contohnya mau Ramadan malah mendatangi dukun-dukun para tidak normal. Contohnya mau Ramadan tapi datangin ya makam-makam, kemudian minta keberkahan kepada makam. Bu, saya mau tanya, mana yang lebih utama? Kita menziarahi makam orang tua kita atau selain orang tua kita? Ya udah, selesai urusan kalau gitu. Makanya nggak usah maksa-maksain diri, ya, ngumpul-ngumpulkan uang. Kenapa? Assalam. Siapa assalam? Siapa assalam? Assalam itu artinya adalah yang kasih keselamatan. Siapa yang kasih keselamatan? Berarti mintanya kepada Ar-Razzaq siapa? Berarti minta rezekinya kepada. Kemudian Asy-Syafi, yang kasih kesembuhan kesehatan siapa? Berarti mintanya ke Allah atau ke kuburan? Nah, kaum kita sendiri setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula, enggak apa-apa Bu. Dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, jadi kan pastikan Ibu ya. Jadi kita menjalankan saum Ramadan itu dengan 3 hal. Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Sekarang ilmu yang benar yang bagaimana? Ilmu yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi, ilmu yang mana? Ilmu yang mana? Ilmu yang benar yang bagaimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi ilmu yang benar yang gimana? Maksudnya kalau kita jalanin saum Ramadan dengan ilmu yang benar itu maksudnya 5 unsur terpenuhi. Apa itu puasa yang benar yang berdasarkan ilmu? Kalau ilmu yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah, yang gimana? Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang gimana? Ya pokoknya itu namanya emosi. Kan harus dijelaskan, ya kan? Ternyata puasa yang benar itu, saum yang benar itu adalah dengan ilmu yang benar. Maksudnya apa? 1, tidak makan, tidak minum. Dengan niat ya, dengan niat yang benar, tidak makan, tidak minum. Mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Bu, kalau baru sampai 4 ini aja sudah bagus, tapi belum istimewa, belum spesial. Kan? Berdasarkan ilmu. Tidak makan, tidak minum. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Terus satu lagi apa? Ini sampai 4 aja sudah bagus, tapi belum istimewa, belum spesial. Nah yang kelima dengan apa? Ikhlas nanti yang ketiga. Dengan meningkatkan amal ibadah. Jadi amal ibadahnya di bulan Ramadan ini harus meningkat begitu. Itu namanya puasanya, saumnya dengan ilmu. Ada nggak Bu yang lagi puasa nyakitin anak mertua?
Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah, yang malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah ya. Baik. Kemudian dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi puasa yang benar dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Sekarang targetnya